الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Pada bacaan alladzi, pada lafal al di sini ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, yang mana alif lam ini alif lam yang kita tulis al bertemu dengan huruf lam selanjutnya, maka di sini langsung dijadikan seperti ini alladzi. Maka ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, alif yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal zi, hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Yang mana huruf zal ini makhrajnya adalah ujung lidah kita, ujung lidah. Ya, kita ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas. Jadi za, zi, zu. Hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf zai, misalnya allazi. Ya, karena di sini bukan huruf zai. Kemudian pada lafaz zi, di sini ada huruf ya sukun didahului dengan huruf kasrah, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harakat untuk zi. Ja'ala lakumul arda. Pada lafal ja'a, di sini jangan sampai ja'ala, jangan sampai dibaca dengan hamzah. Kemudian lakumul arda. Di sini ada alif lam lagi. Alif lam, tapi di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang dia ditulis ya dan juga dibaca lamnya. Maka di sini al, maka lakumul arda kemudian pelafal arda di sini ra-nya kita baca dengan tafkhim, ra tafkhim. Apa itu ra tafkhim? Ra tafkhim yaitu ra tebal. Untuk ra sendiri memiliki ada 14 cara baca yang berkenaan dengan huruf ra ini sendiri. Tapi terbagi 2 nanti secara umumnya, yaitu ra tafkhim dan ra tarqiq. Ra yang dibaca tebal atau yang ra dibaca kecil, atau nanti ada yang jawazu al bainahum. Jawazu bainahum atau boleh keduanya. Maka di sini apabila ada huruf ra sukun didahului dengan harakat fathah, maka dia tebal ra-nya. Arda. Kemudian pada lafal firasha, kemudian ra-nya juga yang kemudian pada lafal firasha dibaca tebal ra-nya karena dia ra yang berharakat fathah. Pada ra sendiri di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu kita panjangkan 2 harakat untuk ra-nya karena dia adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian firasha was-samaa. Kemudian pada lafal san di sini bertemu dengan waw, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya adalah memasukkan huruf tanwin pada lafal syan ke huruf waw, kemudian digunnahkan, ditahan. Karena idgham bi gunnah artinya memasukkan disertai dengan gunnah. Maka firasha wa sambil ditahan di lafal syawwanya karena dia ada gunnahnya. Kemudian was-samaa. Pada lafal was-sama di sini ada alif lam syamsiyah kembali, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak terbaca lamnya, sehingga langsung ke huruf sin yang berharakat tasdid. Was-samaa. Di sini pada lafal ma'a ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad, maka biasanya ada tanda seperti tanda pedang kecil menandakan kalau dia ada hamzah, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil bila hamzahnya berada dalam satu kata. Ini as-sama satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Muttasil bersambung.
Artinya, maka bersambung apanya? Bersambung hamzahnya dalam satu kata. Maka panjangnya untuk mad wajib muttasil yaitu 4 harokat dalam riwayat Imam Syatibi atau 5 harokat dalam Imam Syatibi juga dalam pendapat lainnya. Wassamaa. Nah, kita ngambil yang 4 saja. Kemudian binaa. Ini bina, awalnya binaan karena kita waqaf menjadi binaa. Nah, di sini terjadi juga hukum mad iwad. Kita fathatain di akhir bacaan. Yaitu kemudian di sini binaa sama, yaitu hukum tajwidnya yaitu mad wajib muttasil sebagaimana yang sebelumnya pada lafal as-sama. Maka cara membacanya pun sama sebagaimana kata as-sama. Kemudian binaa wa anzala. Kemudian pada lafal binaa wa di sini ada fathatain bertemu dengan huruf waw, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Kembali lagi idgham bi gunnah yaitu idgham memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan yaitu suara tanwin atau suara nun matinya kepada huruf setelahnya. Kalau di sini huruf setelahnya adalah huruf waw, maka tanwinnya kita masukkan kepada huruf waw kemudian ditahan gunnahnya. Bina'an wa anzala. Ya, kita coba baca sampai rizqal lakum. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Pada lafal anzala di sini ada hukum bacaan berupa ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu secara bahasa dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Artinya kadang kita samarkan. Tapi secara istilah yaitu kita membaca antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Di sini ada hukum tajwid berupa nun sukun atau tanwin. Yaitu di sini kita mendapati ada nun yang berharokat sukun atau yang tidak dikasih harokat bertemu setelahnya huruf zai, yang mana zai termasuk salah satu huruf ikhfa. Maka cara membacanya itu kita samarkan nunnya kepada huruf zai. Bukan dibaca wa anzala, tapi juga bukan nggak bisa dimasukkan ke za wazzala, tidak bisa. Tapi dia disamarkan kepada huruf zai. Wa anza, langsung kepada makhraj daripada huruf zanya. Wa anzala, anzala. Nah, di sini juga posisi bagian hurufnya yaitu karena dia berkenaan dengan huruf sin sama, maka dia kita samarkan kepada makhraj dengan yang sama dengan huruf zai dan huruf sin itu sendiri. Maka wa anza, seakan-akan kita langsung melafalkan huruf zainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ditahan gunnahnya sepanjang 2 harakat. Wa anzala minas samai. Kemudian pada lafal as-sama di sini kembali lagi ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian as-samai, sama seperti as-sama yang di awal. Ini juga kita namakan dengan hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib? Mad panjang, wajib muttasil bersambung. Tapi secara definisi yaitu apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad. Kalau di sini huruf madnya adalah alif dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Maka as-samai, seperti itu. Panjangkan dulu ma-nya. Nah, biasanya tandanya untuk mengetahui mad wajib itu atau dia mad jaiz, biasanya ada tanda seperti ini, yang artinya adanya hamzah setelahnya. Kemudian pada lafal ma'an fa akhraja, sama, yaitu mad wajib muttasil, adanya hamzah datang setelah huruf mad, panjangnya 4 harokat. Kemudian anfa, ada bacaan ikhfa, yaitu adanya huruf tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf fa. Maka cara membacanya, samarkan tanwinnya kepada huruf fa. Alfa, makhraj daripada fa adalah
gigi atas menempel dengan bibir bawah. Ma'an fa akhraja. Kemudian fa jangan dibaca dengan pa, jangan ma'ang fa akhraja, jangan. Tapi dia ma'an fa akhraja. Kemudian fa akhraja bihi. Kemudian pada lafal hi di sini ada mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Mad silah qasirah itu mad yang biasanya berkenaan dengan hak dhamir atau silatu hak dhamir, yaitu memanjangkan silah hak dhamir, memanjangkan huruf ha yang dia hak dhamir, menunjukkan kembali kepada dhamir, kata ganti orang yang dia atau ya kata ganti orang. Nah, maka dia kembali kepada huruf haknya. Kita lihat di sini hanya kasrah bertemu dengan ada tanda seperti ini. Ini kita namakan dengan ya. Maka untuk panjang mad silah qasirah yaitu 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Fa akhraja bihi minas samarati. Kemudian pada lafal minas sa di sini ada alif lam syamsiah kembali. Alif lam syamsiah yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian di sini ada lafal sa, ya, sa bukan sa, jangan dibaca minas samarati. Sering terjadi kesalahan yaitu membaca huruf sa dengan sin atau dengan huruf shin, misalnya minas samarati. Tidak, karena di sini bagaimana menyempurnakan daripada makhraj huruf sa, yaitu kita samakan dengan huruf zal, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Maka fa za, nah, itu sama seperti huruf dha juga, tapi huruf dha lebih tebal. Maka di sini minas samarati. Kemudian pada lafal ra ada ra tafkhim, yaitu ra yang berharakat fathah, dan pada huruf ra sendiri juga ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Ini alifnya. Ya. Kemudian rizqal lakum, Nah, untuk huruf za jangan dibaca dengan rizqal lakum dengan pantulan atau misalnya rizqal lakum, bukan, tapi dia alirkan daripada suara daripada huruf za. Tapi za juga memiliki sifat yaitu sifat jaharnya. Jahar apa? Jahar yaitu tertahannya nafas kita. Ya. Maaf ya, tertahannya nafas kita. Suara mengalir, nafas tertahan. Rizqal lakum. Kemudian pada lafal qal lakum di sini ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan adanya fathatain bertemu dengan huruf bila gunnah, yaitu huruf lam dan ra. Di sini ketemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya yaitu tanwinnya masukkan langsung kepada huruf lam dan tidak ditahan. Maka bila gunnah artinya tidak ditahan. Dan idgham bila gunnah sendiri atau biasa dikenal juga dengan idgham ma'al gunnah naqis, yaitu dia naqis, idgham yang naqis. Idgham naqis, idgham kamil, yaitu diidghamkan secara keseluruhan suara tanwin atau nunnya kepada huruf lamnya. Rizqal lakum, ya, di sini bisa kita namakan juga idgham kamil, ya, idgham kamil. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada tanda waqaf. Tapi kalau kita mau lanjut nanti jadi lakum fala. Di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu adanya mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah atau seluruh huruf hijaiyah selain mim dan da. Karena di sini bertemu fa, maka dinamakan dengan izhar, suara mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian pada lafal fa alirkan nafas, sifat hamsnya. La ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Taj'alu jim di sini yaitu huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Maka jangan kita baca dengan bacaan taj'alu yang artinya dia tidak mantul. Maka harusnya jim harus mantul. Fala taj'alu. Kemudian pada pantulan huruf jim sendiri jangan sampai tambahan ada alifnya. Tambahan hamzah yang disukunkan, misalkan fala taj'alu. Ini tambahan hamzah. Harusnya tidak ditambah dengan hamzah. Hanya memantul saja. Fala taj'alu
taj ya, taj'alu, fala taj'alu. Kemudian pada lafaz lu ada mad tabi'i lagi, ada dhammah bertemu waw sukun. Kemudian di sini ada alif yang ditandai dengan sifar mustadir dan warna abu-abu, artinya alifnya dianggap tidak ada. Karena di sini hanya alif menunjukkan kalau dia di dalam bahasan bahasa Arab menunjukkan jamak. Apa untuk membedakan jamak itu, membedakan jamak. Kata yang dia jamak. Kemudian lillahi. Ya, di sini khusus untuk fi'il biasanya. Lillahi. Pada lafal lillah di sini lam tipis. Kemudian sebelumnya ada mad tabi'i. Maaf, dia termasuk mad tabi'i pada lafal la-nya karena dia panjangnya 2 harakat. Kemudian andadan wa, pada lafal nun mad dia bertemu dal, yaitu adanya ikhfa, bacaan ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki di sini posisinya bagian akrab dengan huruf nun. Maka lafal nunnya kita samarkan ke dal. Karena di sini kita baca samar di antara izhar dan idgham. Maka suara nunnya samarkan ke da. Anda langsung ke da. Anda. Kemudian pada lafal da ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian dawa antum. Lafal dawa di sini kembali lagi ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan fathatain bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacanya masukkan fathatainnya ke huruf waw dan ditahan. Andada wa antum. Kemudian lafal antum ada bacaan yaitu ikhfa kembali, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf ta. Cara membacanya yaitu kita samarkan ke ta dan ta hurufnya tipis, jangan antum, tapi dia wa antum. Kemudian lafal tum ta di sini ada mim mat yang bertemu ta, yaitu bacaan idhar syafawi. Suara mimnya harus jelas, tidak boleh ditahan. Misalkan dibaca dengan gunnah, misalnya wa antum ta'lamun, tidak, karena dia bukan huruf yang harus ditahan. Kemudian ta'lamun, pada lafal mun di sini ada bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun adalah mad yang disebabkan karena adanya sukun arid. Misalkan antum, mim di sini ini sukun asli. Ain misalnya ta'lamun, ain ini sukun asli, sedangkan nun di akhir bacaan ini itu dia pada dasarnya ta'lamuna. Karena waqaf maka dia menjadi sukun arid, sukun yang disebabkan karena waqaf. Dan sebelum huruf nun yang diwaqafkan ada huruf mad, maka inilah kita namakan dengan mad arid disukun, mad yang disebabkan karena adanya sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya berapa harokat? Untuk mad arid sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Maka wa antum ta'lamun 2 harokat, ta'lamun 4 harokat, ta'lamun 6 harokat. Baik, kita coba baca keseluruhan dari awal ayat sampai akhir. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Pada lafal wa inku. Ini di sini ada bacaan ikhfa yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya yaitu berasal dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu nunnya dibaca jelas, wa in. Kalau idgham dimasukkan tidak bisa dibaca wa ikkuntum, maka ikhfa itu menyamarkan. Maka menyamarkannya langsung ke huruf kaf. Kalau kaf di belakang makhraj huruf kaf itu kan di pangkal lidah mendekati huruf qaf. Maka ka ki, maka wa inku langsung wa in kuntum. Maka sambil ditahan gunnahnya. Kemudian pada lafal kuntum sama, kita mendapati adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, yang mana tak termasuk huruf ikhfa, maka kita baca dengan bacaan ikhfa. Maka cara membacanya yaitu samarkan nunnya kepada huruf ta. Makhraj daripada ta yaitu ujung lidah kita menempel dengan gusi atas, maka wa in kuntum, ikhfanya ke kaf, wa in ku langsung kuntum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan fa itu ada bacaan namanya izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu berkaitan dengan syafah kita, dengan bibir kita. Maka mim mati itu kan makhrajnya daripada bibir kita. Maka mim itu kan rapat ma. Maka di sini harus jelas suara mimnya, tidak boleh ditahan. Maka kuntum fi raibi langsung. Kemudian pada lafal fi ada kasrah pada lafal fi-nya bertemu dengan ya sukun, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya adalah panjang 2 harokat. Kemudian raibim mimma pada lafal raibi, pada lafal rai-nya di sini ada ra tafkhim, ra tebal, yaitu ra yang berharokat fathah. Kemudian ketemu dengan huruf ya sukun, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut. Maka roi bim, kasrahkan dia ya, karena dia sempurnakan di huruf ya-nya. Kemudian pada lafal roi bim mimma, di sini ada kasratain, yaitu adanya 2 kasrah. Kenapa dinamakan kasratain? Karena dia 2 kasrah, atau kita kenal dengan tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu nunun sakinah talhaqu akhiral ismi, yani lafzan la kitabatan. Yaitu secara lafaz saja, nun yang kita bunyikan an in un itu kan ada suara bunyi nun ya, maka dia roibin asalnya ketemu dengan mim, maka di sini kita masukkan kepada huruf mim karena di sini bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Yaitu langkahnya adalah memasukkan tanwinnya ke mim dan ditahan gunnahnya. Raibim mim, panjangkan dulu, tahan gunnahnya 2 harokat. Kemudian pada lafal mim ma ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal mim yang bertasydid. Setiap kita mendapati mim yang bertasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Panjangnya adalah ditahan 2 harokat, kemudian baru dilepas. Contoh mimma, bacaan gunnah ini terjadi 2 kondisi. Yang pertama nun bertasydid, yang kedua mim yang bertasydid. Kemudian pada lafal ma sendiri ada bacaan mad tabi'i, kurang sedikit dalam menambahkan panahnya. Ma 2 harakat, setelah ditahan mim ma menjangan ma-nya. Kemudian nazzalna mimma nazzalna, pada lafal na kembali lagi ada mad tabi'i, na 2 harakat. Ala la ala,
Ya, pada lafal la di sini ada mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian abdina, abdina. Ya, di sini ada bacaan qalqala. Qalqala artinya memantul. Kesalahan yang sering terjadi yaitu tidak memantulkan huruf qalqala. Contoh, ala abdina. Nah, ini kurang tepat atau salah. Yang kedua, yaitu dia menambahkan hamzah pada lafal qalqalahnya. Maka ala abdina, 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 jangan. Atau dia bahkan berhenti, misalnya abdina ini berhenti. Nah, akan tetapi dia tidak boleh berhenti. Bagaimana cara betulnya? Yaitu ala abdina, abdina. Ya, seperti itu. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian fa'tu bi suratim mim mislihi atau mim mislih. Kemudian pada lafal fa'tu di sini ada huruf hamzah yang sukun. Maka cara membaca hamzah yang sukun jangan sampai diseret, misalnya fa'tu, fa'tu, harus jelas hamzahnya, jelas hamzahnya. Karena hamzah memiliki satu sifat jaharnya, yang kedua sifat syiddahnya, yang ketiga sifat istifalnya. Apa itu istifal? Apa itu syiddah? Apa itu jahar? Ya, istifal itu dia lidah di bawah saja, tidak tidak naik ke langit-langit. Sedangkan syiddah itu artinya tertahannya suara kita. Jahar tertahannya nafas. Maka ketika melafalkan hamzah fa tu, ya, nafas tertahan dan suara pun tertahan. Kemudian pelafal tu di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw, panjangnya 2 harokat. Kemudian untuk alif di sini tidak kita anggap karena alifnya dia ada tanda sifar mustadir dan diwarnai dengan abu-abu, artinya dia dianggap tidak ada. Kemudian bisuratim pada lafal su ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian ro-nya tebal, bisuratim, ro tebal. Kemudian pada lafal tim mim kedua-duanya sama, yaitu idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin in-un atau an-in-un dan nun sukun. Apabila ada nun mati atau tanwin, ini nun mati atau nun sukun, ketemu dengan huruf mim, ya, waw, mim, nun, ya, waw, mim, nun disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw, maka dia langsung dimasukkan karena kita nak hukumnya dengan hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya masukkan tanwin dan nunnya kepada huruf setelahnya. Maka kalau di sini kita masukkan ke huruf mim dan ditahan gunnahnya 2 harokat. Bisuratim mim mislih harus sama. Panjangnya tim, ditahannya mim, kedua-duanya sama. Kemudian pada lafal sa hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf sin. Kemudian di sini hurufnya adalah huruf sa, ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Lihi. Kemudian pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasirah, yaitu adanya hak dhamir yang dipanjangkan. Nah, di sini ada tanda seperti ini menandakan dia panjang atau berbentuk seperti huruf ya, dia 2 harokat. Maka mad silah qasirah kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian wada'u syuhada'akum. Sama pada lafal wada'u di sini ada alifnya. Alifnya dianggap tidak ada. Langsung ke huruf qalqalah berupa huruf dal. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah ada tidak memantulkannya. Yang kedua adalah menambahkan hamzah atau dia berhenti. Contoh wad'u syuhada itu tidak memantulkan. Kemudian yang kedua menambahkan hamzah wada'u misalkan begitu, wad'u, ini yang menambahkan, ya. Atau misalnya putus, wad'u, ini putus. Harusnya tidak boleh putus. Wad'u, langsung saja wad'u. Kemudian pada lafal lau di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Yaitu ditandai dengan adanya dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Kemudian alifnya dianggap tidak ada. Syuhada'akum pada lafal da
ada bacaan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah kita urai satu persatu. Wajib artinya wajib, muttasil artinya bersambung. Apa yang bersambung? Yaitu hamzah. Mad wajib muttasil atau mad jazm munfasil itu biasanya disebabkan karenanya adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Maka mad wajib muttasil apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, di sini huruf madnya berupa alif, ditandai dengan tanda seperti pedang kecil seperti ini. Nah, itu hamzahnya datang setelah huruf mad, maka huruf yang sebelumnya atau bacaan sebelumnya harus kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Dan ketika hamzahnya kita lihat apakah hamzahnya dalam satu kata atau lain kata. Bila hamzahnya dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Maka cara membacanya panjangkan 4 harokat. Syuhada'akum min dunillah. Kemudian mim mati bertemu dengan mim. Ini merupakan bacaan idgham mimi, yaitu mimnya dimasukkan kepada mim yang kedua dan ditahan. Syuhada'akum min dunillah, min dunillah. Kemudian pada lafal da, di sini nunnya disamarkan ke da, kita namakan dengan bacaan ikhfa. Min du, anda, indu, maka min dunillah. Kemudian pada lafal du ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw sukun. Kemudian nillahi pada lafal Allah ketika dia didahului dengan kasrah tidak boleh dibaca tebal lamnya. Tidak boleh min dunillah, tidak. Tapi min dunillah Allah. Kemudian pada lafal Allahnya 2 harakat yaitu dinamakan dengan mad tabi'i pula. Kemudian in kuntum shadiqin. Ada lagi ikhfa pada lafal nun sukun bertemu dengan kaf sebagaimana di awal, yaitu ada nun mati bertemu kaf, samarkan ke kaf. Kuntum. Ada ikhfa lagi atau nun sukun bertemu ta seperti awal, bentuknya sama persis. Kemudian pada lafal mim mati bertemu shad, yaitu ada bacaan idhar syafawi. Harus dibaca dengan jelas suara mimnya. Kemudian shadiqin pada lafal shad, di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Maka cara membacanya yaitu panjangkan dulu huruf shadnya 2 harakat. Kemudian pada lafal shadiqin ada bacaan mad arid disukun. Mad yang disebabkan karena adanya sukun arid pada akhir bacaan kita, sebelumnya ada huruf mad. Sukun aridnya mana? Pada lafal nun. Nunnya kita matikan menjadi sukun yang arid, bukan sukun asli. Kemudian sebelum huruf nun ada huruf ya. Nah, maka pada lafal qi itu kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Shadiqin 2 harokat, shadiqin. Panjangkan dulu baru matikan nun. Ya, shadiqin. Atau 6 harakat shadiqin. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.